The Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us He life. came to give us life. The Savior came to free The us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, it lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. The Savior came to save The us. Savior came to save us. He came to give us Came life. to give us life. The Savior came to free The us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, it lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. So we sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Udah berapa minggu ya kita nggak ketemu? Semoga adik-adik tetap sehat ya, dan terutama selalu bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik. Kak Fani ada di sini sehat, masih bisa bersukacita, itu karena Tuhan Yesus baik dalam hidup Kak Fani. Kak Ute juga sama nggak Kak Ute? Iya dong. Sama ya, meskipun harus tetap bekerja ya sekarang secara online ya Kak ya. Tetap bersukacita karena Tuhan itu baik. Nah tentunya Tuhan Yesus tidak hanya baik untuk Kak Fani dan Kak Ruth aja, tapi juga buat adik-adik semua. Nah kita sebelum memulai sekolah minggu kita boleh bersaat teduh sejenak, kita boleh berpikir, wah Tuhan kita sangat baik. Nah kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang baik. Tuhan memberkati dan menyertai kami selalu sampai pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan boleh pertemukan kami sekalipun kami tidak bisa berjumpa secara langsung. Tapi kami tahu Tuhan Yesus yang baik terus memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita udah bersama-sama memujikan Tuhan Yesus itu baik ya di dalam hidup kita. Karena kebaikan Tuhan itulah yang membuat kita sebenarnya harus mau selalu datang kepada Tuhan ya. Meskipun kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa sekolah ketemu teman-teman, cuman bisa stay di rumah aja justru membuat kita bisa sehat ya, dan juga bisa menjaga keadaan kita. Nah, kita bisa tahu bersama-sama bahwa itu semua adalah karena Tuhan juga menyertai kita. Nah, kita datang yuk kepada Tuhan, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu nanti juga bisa terus membuat kita apa? Mengetahui segala kebaikan Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Yola. Mari kita mendengarnya. Hai adik-adik, nah tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya adik-adik, kakak ingin adik-adik mempersiapkan Alkitabnya dulu ya. Kemudian setelah itu kita akan bersama-sama berdoa. Oke, sudah ya? Nah, mari kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun hanya melalui ibadah online. Tuhan, kami percaya bahwa rencana-Mu sungguh indah bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah kiranya firman ini boleh membawa sukacita tersendiri bagi kami dan juga keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita masih bercerita seputar Samuel dan juga seputar Saul. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita ambil dari 1 Samuel 16. Nah, ini nanti ayatnya kita bacanya akan dilengkapin. Jadi, nanti ada ayat yang tidak kita baca, tapi ada juga ayat yang nantinya akan kita baca sampai akhir. Nah, Kayola akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kemudian nanti Kayola akan menyambung dari ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-13. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya sekarang dan kita akan membacanya bersama-sama ya. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Ya, kita sambung dari ayat 11 sampai dengan 13 ya adik-adik. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, demikian sejauh ini kita sudah membaca firman Tuhan adik-adik. Nah, kita akan membahas nih ya, bagaimana Samuel dibimbing oleh Tuhan untuk mengurapi pengganti Saul. Nah, adik-adik,
sudah pernah melihat adik bayi ya lagi nangis kemudian dihibur? Ya, jadi kalau anak bayi nih ya, kalau main ciluk bak itu mereka akan tertawa terbahak-bahak ya, karena menurut mereka itu lucu dan sungguh menghibur. Nah, sama halnya dengan orang tua. Orang tua juga perlu untuk dihibur. Nah, saat ini ceritanya ya, Samuel ini sedang bersedih hati ya, karena dia tidak bisa menemukan raja pengganti ya, pengganti dari Raja Saul ya. Nah, adik-adik, bagaimana caranya Tuhan menghibur mereka? Bagaimana caranya Tuhan menghibur Samuel? Ya, caranya adalah Tuhan datang kepada Samuel. Ya, Tuhan datang, kemudian ya Samuel diminta oleh Tuhan ya untuk mengisi apa? Tabung tanduk ya. Seperti apa ya itu tabung tanduk ya? Nanti adik-adik boleh melihat gambarnya ya, tabung tanduk itu seperti apa. Minta tolong mama sama papa untuk bisa mencari di Google ya. Jadi bisa googling tabung tanduk itu seperti apa ya. Kemudian diminta oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengisi minyak. Dan meminta Samuel untuk pergi ke Bethlehem ya, menemui siapa? Isai ya. Salah satu dari anak Isai ini yang akan dipanggil dan diurapi oleh Samuel ya. Nah, adik-adik, beginilah cara Tuhan untuk menghibur Samuel. Jangan sedih ya, saya akan menemukan penggantinya ya. Jangan takut ya, karena Samuel bilang, takut karena nanti kalau Saul tahu saya akan dibunuh ya. Tapi Tuhan melindungi Samuel ya, supaya setiap rencana Tuhan digenapi ya. Oke, kemudian pergilah Samuel ke Bethlehem ya, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Dia membawa semua persembahan korban bakaran untuk Tuhan ya. Kemudian dia berjumpa dengan Isai ya. Dia bilang sama Isai, bawa ya semua keluarganya ya, pada saat upacara itu ya, saya ingin melihat dan bertemu dengan mereka. Nah, satu waktu pada saat upacara tersebut ya, Samuel meminta ya untuk Elia memanggil satu persatu anaknya. Nah, tibalah saatnya Elia ya, salah satu anak dari Isai itu masuk. Kemudian Samuel terpesona ya. Karena apa? Karena parasnya ya, parasnya yang elok ya. Kalau dalam bahasa sekarang nih, bahasa gaulnya kece ya. Cakep banget, cakep bet. Nah, ya adik-adik. Nah, kemudian Tuhan bilang ya, Tuhan bilang bahwa jangan melihat paras, jangan memandang parasnya atau perawakannya yang tinggi ya. Tetapi lihatlah hati. Nah, ya adik-adik, jadi bagi Tuhan ya tidak ada yang terlihat cantik, tidak ada yang terlihat parasnya luar biasa di antara yang lain, tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah apa? Adalah paras dalamnya ya. Jadi hatinya. Nah, kemudian Isai berpikir, lalu siapa yang akan saya urapi menjadi raja? Ya, kemudian dia bertanya kepada Isai, ya, hai Isai, masih ada lagi nggak anaknya yang belum saya lihat? Ya, nah kemudian Isai bilang, oh ada si bungsu, tapi saat ini dia tidak ada di sini karena apa? Dia sedang mengembalakan kambing dombanya. Nah, ya. Samuel bilang, Isai, panggillah anak itu. Ya, aku ingin melihatnya karena kalau saya tidak melihatnya, kita tidak akan makan bersama. Lalu kemudian Isai menyuruh untuk memanggil anak bungsunya. Kemudian datanglah masuk, ya. Masuk siapa? Oh, anak bungsunya dari Isai. Namanya Daud.
Ya, adik-adik, namanya Daud. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Nah, Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapi dia. Ya, sebab inilah dia. Jadi Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja, ya. Nah, adik-adik, Samuel mendapat penghiburan dari Tuhan, ya, melalui tugasnya, ya, untuk mengurapi seorang raja yang akan menggantikan Saul yang ditolak oleh Tuhan, ya. Namun Samuel juga diingatkan oleh Tuhan untuk tidak melihat paras, ya, tetapi Tuhan bilang bahwa Tuhan lebih memandang manusia dari hatinya. Nah, ketika seseorang berkenan kepada Tuhan, maka hatinya harus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi baik secara lahiriah, ya, maupun juga batin, ya, kita yang dipanggil oleh Tuhan, ya, termasuk adik-adik, ya, harus memiliki hati yang baik dan berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi jangan memandang orang dari luarnya saja, tetapi marilah kita melihat apa yang ada di dalam hatinya seperti Tuhan melihat kita. Ya, adik-adik, demikian cerita untuk minggu ini, ya. Nanti akan ada aktivitas buat adik-adik yang menarik, ya. Karena kita lagi membahas mengenai bagaimana Tuhan memilih seorang raja. Ya, Kayola menggunakan mahkota ini, ya, menandakan bahwa kita sedang melihat bagaimana Tuhan, ya, memilih seorang raja, ya. Raja selalu pakai mahkota, ya, adik-adik, ya. Oke, nanti aktivitasnya akan dibawakan oleh Kak Fian, ya. Nah, adik-adik siapkan peralatannya untuk bersama-sama membuat aktivitasnya bersama Kak Fian. Halo adik-adik, nah kita baru aja dengerin firman Tuhan yang dibawakan Kak Yola. Sekarang kita mau melakukan aktivitas, kita mau buat pembatas Alkitab. Pembatas Alkitab buat apa ya? Jadi kalau adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan di gereja dan ingin baca kembali di rumah, adik-adik bisa menggunakan pembatas itu untuk langsung membuka ayat yang diinginkan. Jadi nggak usah buka lagi satu persatu. Nah, alat-alat yang dibutuhkan apa aja sih? Yang pertama yang kita butuhkan adalah spidol atau pensil. Kita butuh gunting, kita butuh penggaris, kita juga butuh lem, kita butuh kertas buffalo atau kertas concord, lalu kita juga butuh gunting, dan tidak lupa kalau adik-adik punya stiker yang timbul, kita bisa gunakan untuk menghiasi pembatas Alkitab kita nanti. Nah, pertama-tama yang kita mesti lakukan apa ya? Adik bisa ambil kertas buffalo atau kertas concordnya, lalu adik-adik buat pola menjadi mahkota seperti ini. Nggak perlu rapi-rapi, kayak gini juga oke kok. Oke, lalu adik-adik bisa mengambil kertas buffalo atau kertas concord lain seperti ini, lalu buat menjadi persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebarnya 4 cm. Kalau susah, adik-adik bisa minta bantuan papa mama, ya. Lalu setelah itu nanti adik-adik bolongi ujungnya seperti ini dan tempelkan ke kertas yang satunya lagi dengan menggunakan lem. Setelah itu adik-adik bisa menggunakan manik-manik seperti ini atau stiker seperti ini dan ditempelkan di bagian mahkotanya di sini. Kita juga bisa menggunakan pita nantinya untuk diikatkan di lubang ini. Nanti akan sudah ada hasilnya yang sudah jadi seperti ini, dan nanti di bagian tengahnya adik-adik bisa tuliskan ayat-ayat mutiara. Nah, mudah kan? Nggak susah dong. Nanti adik-adik bisa praktikkan sendiri di rumah. Kalau susah, bilang aja sama mama papanya, minta dibantu. Atau bisa juga tanya sama kakak-kakaknya. Sampai jumpa adik-adik. Selamat mencoba ya.
Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah melakukan aktivitas yang menarik. Nah, untuk mengungkapkan rasa syukur kita salah satunya adalah dengan kita memberikan persembahan kepada Tuhan kita. Nah, nats persembahan pada hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang berkata demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan dikasih ke mama atau papa ya. Jadi kalau mama papa ke gereja nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Oke? Jadi nggak apa-apa. Aku belum bisa ngasih secara langsung kak, nggak apa-apa ya, bisa titip mama papa. Nah, kita mau pujikan bersama-sama untuk mengiringi persembahan kita, beri syukur. Beri syukur, bela syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bela syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan terus urapi dan berkati kami, sehingga kami bersama-sama mau mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah Tuhan yang menguduskan dan menyucikan agar persembahan ini dapat layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita nih. Ayo kita bersama-sama pujikan dengan Dia panggil nama saya, agar ketika Tuhan panggil, kita bisa menjawab ya, dan iya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari sikap doa yang baik dan benar. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh menikmati sukacita dengan bernyanyi bersama dan juga mendengarkan firman serta beraktivitas. Saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya sukacita ini boleh senantiasa kami rasakan dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau mengakhiri ibadah kami di pagi ini. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.